Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo di segmen podcast Ramadan, dan kali ini kita kembali bersama dengan Kyai Haji Ahmad Fadli. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, tengah-tengah Ramadan rodok lemes deh. Tapi masih semangat ya? Masih semangat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita berada di pertengahan Ramadan Ustaz, dan seringkali Ramadan ini kan Syahrul Quran ya. Ya, betul. Bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian kita kan diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, betul. Nah, ini kita seringkali membaca tetapi tidak mengerti apa makna diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Iya. Nah, kira-kira apa Ustaz terkait dengan misalnya surat Al-Baqarah ayat 185 misalnya? Iya. Jadi memang kalau yang ditanyakan adalah terkait dengan surat Al-Baqarah 185, itu memang terkait kemuliaan bulan Ramadan, di mana di dalamnya itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Sehingga ini ada dua perkara besar gitu ya, yang ada pada diri kita, di hadapan kita. Saya itu adalah datangnya Ramadan, yang kedua adalah bulan itu diturunnya Quran. Nah, jadi ini adalah dua perkara besar. Nah, sebagai kitab yang Allah turunkan itu ya, itu adalah untuk panduan hidup. Nah, di Quran itu adalah untuk panduan. Dia adalah pegangan. Siapa yang berpegang pada Quran, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Dia adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Nah, iya, Al-Furqan, dia pembeda antara hak dan batil. Jadi perkara hak dan batil itu yang menjadi standarnya itu apa untuk kita katakan hak? Kalau sejalan dengan Quran. Kalau batil itu berarti tidak sejalan dengan Quran, nabrak Quran. Itu adalah perkara yang batil. Nah, itu Allah turunkan pada bulan Ramadan Quran itu. Saat itu kan kalau kita lihat secara historis, secara sejarah kan ya, turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu kan Nabi tahanus istilahnya. Tahanus itu istilahnya menyendiri, mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sambil beliau berpikir tentang masyarakatnya, kok keadaannya sangat buruk sekali. Sangat kacau sekali. Yang kuat itu istilahnya menginjak-injak yang lemah, menindas yang lemah. Minum-minuman keras itu ya sudah terbiasa menimbulkan banyak perselisihan akibat minuman-minuman keras itu. Bayi yang masih cindilabang dikubur hidup-hidup gitu kan ya. Nah, itu beliau hadapi itu. Nah, maka beliau tuh itu istilahnya ini apa itu kan? Mirip hari ini gitu. Ya, mirip hari ini. Mirip hari ini. Maka beliau menyendiri istilah tahanus. Nah, di saat itulah Allah turunkan surat Iqra. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan itu diyakini oleh beberapa pakar Al-Quran, pakar ulumul Quran, itu adalah yang pertama kali turun, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, jadi seakan-akan ini jawabannya loh. Apa yang engkau pikirkan wahai Muhammad, apa yang engkau gelisahkan wahai Muhammad, ini jawabannya ini. Manusia harus tahu bahwasanya dia tidak dibiarkan apa itu istilahnya hidup tanpa pedoman, tanpa panduan, itu tidak. Tapi manusia itu hidup ada panduannya. Karena begini, sepanjang manusia itu saya doyan sego ya, mesti dia akan melakukan hal-hal yang sejalan dengan kepentingannya. Nah, makanya kalau nanti manusia yang membuat panduan hidupnya sendiri, mesti akan sesuai dengan kepentingannya. Maka yang membuat panduan hendaknya yang menciptakan manusia, yang tidak berpihak
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkanlah kepada kita tuh Quran, tujuannya adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi di frasenya itu ada hudal linnas, tapi ada hudal lil muttaqin. Bedanya apa itu? Jadi gini, kalau hudal linnas itu secara umum sebenarnya Quran adalah petunjuk untuk semua umat manusia. Namun yang mengambil faedah itu hanya muttaqin. Makanya ada hudal linnas, ada hudal lil muttaqin. Jadi sebenarnya semuanya itu butuh Al-Qur'an, semuanya kan. Makanya Allah turunkan petunjuk untuk manusia. Namun kok tidak semuanya mengambil petunjuk Quran, hanya sebagian. Nah, sebagian itulah yang mengambil petunjuk itu adalah yang muttaqin. Makanya ada hudal linnas di satu ayat, di ayat yang lain adalah hudal lil muttaqin. Nah, jadi begitu. Nah, memang namanya syahrul Quran ya. Itu memang membaca Quran itu pahalanya besar sekali. Satu huruf dilipat gandakan oleh Allah 10 huruf. Apalagi di bulan Ramadan. Itu ya, apalagi bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengucapkan alif lam mim itu adalah alif 1 huruf, lam 1 huruf, mimnya double kan ada tasdidnya. Itu 2 huruf. Nah, itu dilipat gandakan. Nah, namun tidak cukup untuk dibaca. Makanya Ibnu Taimiyah itu ya, beliau ketika menjelaskan ayat bahwa kelak Rasulullah itu mengadu di hadapan Allah, ya Robbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjur. Ya Allah, ya Rob, ya, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Quran itu dihijrai, ditinggalkan. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan begini, siapa yang membaca Quran namun tidak mentadabburi maknanya, maka dia lari dari Quran, maka dia menghijrai Quran. Bukan hijrah menuju Quran atau hijrah dengan Quran, tapi menghijrai Quran. Qurannya ditinggalkan. Siapa yang membaca Quran, memahami maknanya, tapi tidak mengamalkannya, maka dia juga hijrah dari Quran. Siapa yang membaca Quran, membaca Quran, memahami maknanya, tidak mengamalkan, itu hijrah dari Quran. Nah, maka kalau tiga-tiganya itu baru dikatakan tidak hijrah. Jadi membaca, ya memahami, ya mengamalkannya. Itu. Nah, lalu bagaimana kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Benar-benar mewujudkan Al-Quran itu benar-benar Al-Huda, Al-Furqan begitu. Ya, jadi setiap apa yang kita lakukan itu kan ada motivasinya. Ada motivasinya kan. Entah itu dalam memenuhi hajat kehidupan kita atau memenuhi naluri kita. Kan semua aktivitas kita kan untuk itu. Ada dorongan untuk memenuhi hajat kebutuhan kita, untuk memenuhi naluri kita. Nah, Allah itu tidak membiarkan kita seenaknya memenuhi hajat kebutuhan kita, tidak seenaknya kita menaluri kita. Namun Allah beri petunjuk. Nah, kalau kita adalah sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah, maka ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita, naluri kita, kita tanya dulu, ini hukumnya apa? Ini boleh atau tidak? Nah, itulah namanya menghadirkan Quran. Pun pula kalau kita mengalami satu hal ya, kesedihan, kepedihan itu kan ya, tengoklah Al-Quran. Banyak ibroh-ibroh yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Ketika kita melihat fenomena sosial dan politik, kita lihat Al-Quran. Bagaimana Allah menceritakan kehidupan umat terdahulu. Ada Fir'aun, ya, orang yang punya kuasa, bagaimana nasibnya. Ada Korun, orang yang punya kekayaan, bagaimana nasibnya. Ada orang, misalkan ya, ahli Taurah, dia ahli Taurah, ahli kitab, diberi oleh Allah kitab, tapi dia diberi kitab tapi tidak mengamalkan kitab. Allah ibaratkan dia seperti keledai yang memikul kitab-kitab kan, seperti yang di dalam surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaru. Maka kaum muslimin pun begitu, dia diberi Quran tapi dia bersikap seperti ahli kitab terhadap Taurat, maka ya dia seperti keledai yang memikul kitab. Ada perumpamaan lain kan selain itu. Orang diberi kitab oleh Allah, lalu kitab itu lepas darinya. Nah, itu adalah ibarat apa itu istilahnya anjing, yang kalau kita halau dia menjulurkan lidahnya, kalau kita biarkan dia menjulurkan lidahnya. Jadi ini adalah menghadirkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau
kita tidak menjadikan Quran itu sebagai panduan kehidupan sehari-hari, berarti kita hidup saenake dhewe, saenak udele dhewe. Ini tidak boleh, kita hidup itu pakai panduan kehidupan. Dia hudan, petunjuk, rambu-rambu. Jadi kan rambu-rambu seperti itu kan. Misalnya kita mau pergi ke Surabaya, nah, terus ada rambu-rambunya. Nanti sampai Palur itu arahnya Sragen kiri. Nah, kita ngikutin. Kalau enggak malah nanti kita sampainya ke Tawangmangu, ke Sarangan. Nah, Quran itu begitu. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, ya ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak memakai petunjuk Allah itu ya, kita saenake dhewe hidup kita tidak akan sampai pada Allah. Itu kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan tatanan kehidupan hari ini, Ustaz? Ini kan tidak berlandaskan Al-Qur'an kalau bisa kita lihat begitu. Iya, jadi siapa yang tidak berhukum dengan Quran mesti dia tidak adil. Siapa yang tidak adil mesti dia akan menciderai kemanusiaan itu sendiri. Nah, itu. Makanya kalau Quran tidak dipakai ya, jadi diwujudkan dalam kehidupan, tapi misalnya hanya dibaca-baca tok, tidak berusaha untuk diterapkan dalam kehidupan, maka nanti ya ibaratnya Quran karek tulisannya, ya kan, karek tulisannya. Dia harus mewujud dalam kehidupan. Memang ini rupa-rupanya ya, rupa-rupanya ada upaya-upaya untuk menjadikan makna agama itu spiritualitas. Jadi apa itu agama ad-din itu spiritualitas. Jadi kayak persis orang Nasrani. Sehingga agama itu dipisahkan. Malah beberapa waktu yang lalu itu ya ada kita dapati ya peta jalan pendidikan ya. Itu malah meninggalkan agama. Itu malah bukan hanya sekuler, bukan hanya menjauhkan agama dari kebudayaan, tapi melenyapkan agama. Nah, tapi satu sisi Qurannya dibaca, tapi kalau peta jalan pendidikan kayak begitu, ya ini kan nggak sambung. Ya, makanya, ada sebuah hadis tuh, kamin qori wal Quran yal anhu. Betapa banyak orang membaca Quran, tapi Quran melaknatnya. Nah, itu aspeknya banyak. Bisa aspek apa itu tidak dibaca dengan bertajwid ya. Karena hukumnya wajib, tapi juga bisa dalam aspek ya mukur hanya hiasan saja dia. Tidak diwujudkan dalam kehidupan. Itu kam min qori'in wal Quran yal anhu. Berapa banyak pembaca Quran, tapi Quran justru melaknatnya. Melaknatnya. Nah itu begitu kira. Naudzubillahi min dzalik. Itulah tadi pemirsa Dakwah Solo ya, makna diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak memahami, bahkan tidak mengamalkannya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.